Kita mulai dengan pemeriksaan lutut kegel. Nanti aja kayaknya kalau misalnya apa juga nantinya soalnya Ya, untuk prasat yang akan kita lakukan yaitu pemeriksaan abdomen, ya. Nah, pemeriksaan abdomen ini sama sebetulnya seperti pemeriksaan yang lain. Jadi kita diminta untuk melakukan ya pemeriksaan abdomen itu secara komplit, gitu ya. Nah, jadi kita nanti lihat mana saja batasan rongga abdomennya dan kemudian apa saja organ yang ada di dalam dan cara pemeriksaannya seperti apa. Oke. Rongga abdomen ya, itu adalah rongga yang berbatasan dengan organ pernapasan dan organ perkembangan ya. Jadi ini ada di dalam. Nah, batas atas itu ditentukan oleh diafragma ya. Jadi kalau kalian lihat pada diafragma kayaknya saya langsung aja deh. Orang aja ya. Oke, kamu ya Pak, siap. Pemeriksaan berarti kalian jelaskan secara kognitifnya ya gitu. Jadi kalau maunya tadi pengkajian terhadap perkembangan atau pengkajian terhadap pencernaan itu berarti yang diminta kognitifnya ya untuk itu. kognitif bagaimana Pak? Pengetahuannya. Tuh. Bukannya Pak. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kita lihat ini yang namanya organ pencernaan ya atau rongga abdomen. Batas atas itu diafragma ya. Nah, diafragma itu ada di iga terakhir ya pada rongga dada. Nah, jadi di sini itu dibatasi oleh diafragma ya. Berarti di sini. Kemudian di bawah itu ada sistem apa? Perkemihan ya di situ. Nah, sistem perkemihan ini dibatasi oleh otot-otot ataupun kandung kemih itu sendiri. Kandung kemih itu vesika urinaria. Nah, biasanya dia berada di bawah umbilikus. Tahu apa? Apa kalian nyebutnya? Itu apa namanya? Pusar. Pusar ya seperti itu. Nah, ini kita akan lihat di sini. Mana tadi ini? Spidolnya. Spidol. Ya, spidolnya. Ya. Nah, ini kan batasannya di sini ya. Jadi kalau kalian buat imajinasi ini garisnya. Lagi ngegambar. Terus kemudian di sini ya, ini lapisan ya dari abdomennya gitu ya. Kemudian kita akan bagi dua nih di sini ya. Ini apa yang membagi dua untuk itu. Nah, kemudian nanti dibagi dua lagi ya secara longitudinal dan transversal ya. Ini ada di sini. Oke. Nah, sekarang ini yang kalian bayangkan. Berarti di sini nanti ada organ apa saja gitu ya. Ini yang secara mudah dengan 4 region atau 4 kuadran ya seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau mau 9 kuadran ya. Ini tinggal tadi kan bagi dua. Nah, ini tinggal di atasnya. Ya. Ini tinggal nanti naik ke atas. Ya, seperti ini, kemudian di sini tambahannya. Ya, untuk itu dan kemudian bagian bawahnya. Ya, itu. Nah, kemudian kita akan lihat ini ke atas dulu sini ya untuk itu. Oke, apa saja kira-kira organ yang ada di abdomen? Oke, lambung ya. Itu sisi awal itu adalah lambung. Lambung itu bentuknya adalah Kacang. Oke, ya. Melengkung. Ya, seperti itu. Nah, di sini adalah salurannya nih, pertengahannya, terus kemudian dia melengkung ya ke arah sisi sebelah kanan dari pasien gitu. Soalnya kalau lambungnya ada kelainan ya untuk itu. Nah, di sini, nah dia ada di sini. Makanya kalau nyeri lambung kita harus pastikan nih pasiennya ini ada di ulu hati. Ini namanya ulu hati.
Ya, kenapa ulu hati? Karena sebelahnya ini ada hati. Jadi ujung hati, ya. Nah, di sini ada lambung, di sebelah sini nih terakhir dari iganya masuk ke bagian. Jadi hati itu ada di sepertiga atau akhir. Jadi dari iga terakhirnya dan kemudian sedikit masuk ke persimpangannya di situ. Nah, kalau mau kalian teraba di sini ada pembesaran nyeri gitu ya. Kalau lambung kan di sini. Ya, kita tekannya di sini. Nyeri. Nah, kalau di sini dia nyeri, itu berarti ada pembesaran hati. Kemungkinannya. Bayang. Ya. Terus kemudian di sini, nah ini yang sering salah juga. Ini adalah apa? Jantung. Ya, di sini jantung. Nah, jantung ini ada di sini nih. Mana? Oke. Nah, ketika kita bicara nih di atasnya organnya, nah di sini kan pada puting susunya, ya kalau untuk laki-laki itu interkosta ketiga, interkosta keempat, ya. Nah di sini biasanya di bawah interkosta ketiga keempat atau interkosta kelima itu ada ictus cordis, ya. Ictus cordis itu bagian apex dari jantung, ya itu. Nah dia ada di sini. Nah jadi lingkarannya ini sekitar sini nih jantungnya. Nah kita lihat ya di sini 3, 4, 5. Nah berarti kemungkinan sekitar sini nih untuk jantung, ya. Dan kalau kalian tekan sini ada denyut, gitu ya. Nah kesininya ini sebetulnya udah pencernaan, gitu. Tadi kalau sini ujung jantungnya, di bawahnya ini udah pencernaan, gitu. Apa saja organ yang ada di bawah sini? Ada limfa, pankreas, ya. Pankreasnya agak ke sini nih, gitu, agak di sebelah hati dan lambung, ya, di situ sekitar sini. Nah, jadi ini lebih ke arah ke limfanya, ya. Limfa bukan limfe. Kalau limfe itu kelenjar, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Ya. Nah, di sini limfa, gitu. Dia produksinya hormon untuk membantu pencernaan dan proses hormonal, ya. Amilase, lipase, tripsin, ya seperti itu. Nah, jadi kalau mamanya itu kita harus bedakan. Dia mengarahnya, nyerinya itu ke sebelah kanan, tengah, atau sebelah kiri, ya, untuk itu. Oke, sampai sini dari bagiannya, ya. Oke. Kemudian kalau di pencernaan itu yang terpenting kalau kita ketahui, ya, kalau tadi ada lambung, kemudian kita masuk ke usus halus, ya. Usus halus yang terbagi menjadi 3, ileum, pertama 2 denum, ya, ileum dan ileum, untuk itu. Nah, bagian usus halus, ya, itu banyak dan panjang. Jadi dia hampir ada di sekitar dari abdomen ini dipenuhi oleh usus halus sebetulnya, ya, itu. Nah, bagian yang menyambung dari usus halus dan usus besar adalah pertemuannya, ya. Itu di bagian, kalau kita bagi 4 kuadran tadi ya, kuadran kanan bawah, ya. Kuadran kanan bawah di mana? Ya, nih. Untuk itu di bagian sininya. Nah, ini yang sering kali bermasalah, gitu ya. Terjadi obstruksi, terjadi tembung, terus kemudian usus buntu, ya seperti itu. Ini ada di bagian sini. Nah, kenapa? Karena ada perbedaan tekanan dari awalnya usus halus pindah ke usus besar. Itu ada perbedaan gradien kalau umpamanya di ilmu kedokterannya, medisnya. Nah, di sini yang sering bermasalah ketika tekanannya itu dia tidak mencukupi, suplai darahnya dia tidak mencukupi, otot-ototnya tidak bekerja maksimal, maka makanan itu sering kali tidak bisa disalurkan ke otot ataupun intestinal mayor, ya, di sini. Nah, di sini pertemuannya. Nah, makanya kita lihat di sini di bawahnya ada umbilikus, ya, atau umbai cacing.
kemudian di atasnya ini adalah apa? Intestinal mayornya ada apa? Kolon ascendant. Ascendant. Jadi ini kolon ascendant nih di sini, ya. Jadi ke sini kolon ascendant, ya. Terus kemudian transversum, ya. Terus kemudian descendant, Descendant. kemudian nanti masuk ke rectum dan anus, ya seperti itu. Ke gambar pembagiannya, ya. Nah nanti di pengkajian itu kalau maunya kita harus lihat, kalian harus bisa membedakan, ya. Pertama buat dulu garis imajinernya, ya. Apa membatasi apa, gitu ya. Kita batasnya ini tadi umbilikus, ya. Terus kemudian tadi apa? Diafragma, ya. Kemudian bagian bawahnya. Oke, sampai sini jelas? Tadi yang ditanyakan nggak? Waktu nanti kita ujian Pak, itu dibaginya itu kita 4 kuadran atau 9 kuadran Pak? Nah itu, jadi nanti tergantung pengujinya, gitu ya. Mau 4 ataupun 9 kuadran untuk itu. Tapi kalian harus pelajari semua. Oke. Kalau tadi kan kalian bicaranya jangan kuadran 1, 2, 3 karena itu nggak ada di konsep, gitu ya. Adanya kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Ya itu yang harus diingat. Jadi nggak ada 1, 2, 3 segala macamnya, ya. Iya Pak. Oke. Jadi yang ada itu adalah kiri atas, kanan atas, kiri bawah. Karena semua bisa persepsinya sama. Ada yang mulai satunya dari sini, ada yang dari sini, gitu ya. Nah kalau udah mulainya aja berbeda, persepsinya pasti berbeda untuk itu, ya. Kalau 9 kuadran gimana ya? Oke, kalau 9 kuadran, ya. Oke, kita lihat apa jelasnya kali di HP masing-masing ya untuk itu. Nah, di sini ini dihapus dulu apa gimana? Ini permanen nggak? Permanen. Oke. Nanti pakai tisu basah ke apa sih? Dilapin ya. Apaan sih Ji? Oke, ya. Nah, udah ketemu? Oke. Nah, di sini kan ada nih bagian apa tadi? Ya, putingnya ya di sini. Nah, di sini kita akan bagi dua. Nah, di sebelah sini nih ada namanya spina iliaca anterior. Ya. Jadi yang menonjol tonjolan ini yang disebut dengan spina. Ya. Ini dia akan membagi ke sini nih. Gitu. Jadi garis imajinasinya Tangan besar, Pak. Panjang benar itu garatannya. oke, garis imajinasinya ini ke sini nih. Ada. Ya. Itu. Sama nih, kiri dan kanan. Oke, kita nih Lu nih buat spinanya. belajar nih. Oke. Ya. Jadi kita lihat nih ujung-ujungnya. Nah, terus kemudian kita akan lihat nih pembagian tengahnya itu dibagi menjadi 3 bagian, ya untuk itu. Nah, bagian yang pertama tadi saya kemukakan ini adalah apa? Diafragmanya, ya. Terus kemudian tadi membagi dua nih. Kalau di sini dia sama pembaginya itu adalah spina, ya. Jadi di sini dia spina, Gitulah Biasa ya aja Pak. Ji, nggak mau ke bawah-bawah. ya. Berasa patung. Ini apa bisa Jadi suspek. oke, ya ini udah kebayang ya. Di sini spinanya anteriornya bagian bawah, terus kemudian di sini adalah pembagian dari diafragmanya, gitu ya. Nah, seperti saya kemukakan tadi, ada beberapa organ nih yang naiknya dari paru, ya. Ini kan paru ya, kiri dan kanan. Oke. Kemudian di bawahnya itu juga ada organ pencernaan yang saya kemukakan tadi untuk itu. Nah, di sini tadi kita udah bagi sini sama sini. Nah, tinggal bagian tengahnya kan. Nah, tengahnya sama tadi. Untuk itu kita bagi di umbilikusnya. Ya. Jadi umbilikusnya tetap ada. Oke. Nah, sekarang tinggal penamaannya nih yang kadang-kadang apa? Iya Pak. Yang kadang-kadang lupa gitu ya. Iya Pak. Oke. Epigastrium. Gastrik apa?
Lambung. Lambung. Tadi lambung ada di Di tengah. Tengah. tengah sini ya untuk itu. Nah, jadi kamu harus tahu gastrum ya. Epik itu atas puncak. Ya, jadi kalau namanya puncak dari lambung, epigastrium ya. Terus kemudian tengahnya apa? Umbilikus, pusat. Ya, pusar ini namanya umbilikus. Ya, ini atau umbilical region. Dan kemudian hipogastrik, karena tadi gastriknya di atas, ini hipo yang kecil. Ya, jadi lambung kecil itu adalah fisika urinarianya di bagian bawah. Ya. Jadi kalau hafalin tengahnya dulu. Ya, baru yang atas kiri kanannya dia mengikuti. Oke, tadi apa? Epigastrium. Ini ada gastrik, Gastrium. lambung, epik bagian atas, jadi epigastrium. Ya. Kemudian ini apa? Umbilikus. Umbilikus, region, ya. Terus kemudian fisika Fisika ya uriner. atau gastrik kecil, Hipogastrik. ya. Hipogastrik. Jadi hipogastrik. Hipogastrik. Gitu. Oke. Ya, Jadi Pak. itu udah 3 tuh ya. Terus kemudian kondria. Ya, di situ. Kalau di sini kan gastrik, di sini kondria. Ya, kondrium atau apa? Lekukan, ya. Jadi ini ada lekukan nih. Kiri kanannya, ya, gitu. Jadi hipokondrium kanan, hipokondrium kiri untuk itu. Ya, kenapa? Karena dia ada lekukannya. Ya. Terus kemudian tadi lumbar ya, untuk itu bukan lumbal ya. Lumbar kiri atau lumbar kanan. Ya. Lumbar itu pencernaan ya, itu sanksinya pencernaan. Lumbar itu pencernaan. Terus kemudian iliaka ini kan spina iliaka anterior posterior. Nah, di sini kan kita lihat iliaka kanan atau iliaka kiri. Oke, udah hafal? Insyaallah. Oke, kita ulang ya. Dari sini tengah epigastrik, kemudian Umbilikus. kemudian Hipogastrik. hipogastrik. Oke, ini ada lekukan Hipokondria. Oke, ini berarti kanan Kondria kanan. berarti apa? Hipokondria kanan. Dextra ya. Terus kemudian ini Kondria sinistra. dextra sinistra. Oke. Terus kemudian di sini apa? Tadi ada Lumbar. pencernaan ya, kita sebut lumbar kiri dan kanan. Lumbar R. Kalau lumbal itu tulang belakang ya, untuk itu dia tulang belakang. Kalau lumbal itu belakang ya. Terus kemudian di sini iliaka itu apa? Tulang itu si spina iliaka. Iliaka itu sebetulnya usus ya, itu jadi tulang usus kalau dibilang gitu ya, tulang usus. Jadi kita kanan. Oke, sampai sini jelas ya. Iya, Pak. Oke, nah kemudian konsepnya dulu ya, baru nanti masuk ke ini. Terus sama nih, semua pemeriksaan itu ada 4 ya. Apa aja? Inspeksi, palpasi, auskultasi. Ya. Pada pencernaan ya, itu agak sedikit berbeda. Karena biasanya kita tidak boleh memanipulasi atau menyentuh terlebih dahulu. Kan biasanya IPA ya. Ya, inspeksi palpasi biasanya kan langsung ya. Kalau ini adalah inspeksi auskultasi gitu ya. Nah, yang diinspeksi apa? Itu pertanyaannya. Kesimetrisan. Apa? Lihat nih ya, bagaimana keadaannya. Ya, kalau dilihat seperti ini, pertama adalah bentuknya. Ya, bentuk. Gitu. Ya, di bentuk itu kalian bisa lihat bentuknya normal atau tidak. Biasanya kan kalau maunya tidak ada penonjolan ya, terus kemudian ada perdarahan, ada perubahan warna ya, seperti itu. Nah, itu yang kalian jelaskan. Tidak ada penonjolan, tidak ada perubahan warna, tidak ada perdarahan ya, itu.
Nah itu yang umum tuh biasa dilakukan seperti itu. Oke, terus kemudian kalau maunya sering itu kan perubahan warna tuh ya. Perubahan warna tuh apa aja? Lebam. Umpamanya apa? Lebam. Ya lebam karena trauma gitu ya. Nah terus kemudian kalau mamanya ibu hamil tuh biasanya ada sekretnya Hiperpigmentasi. ya itu. Nah atau kalau pada pasien dengan serosis hepatis itu ada asites isinya cairan, itu biasanya ada spider nevi ya. Spider nevi itu serat, jadi pembuluh darahnya serat-seratnya itu kelihatan gitu ya untuk itu. Karena sama kayak ibu hamil kan dia bengkak gitu, jadi kelihatan gitu ya gitu, jadi pecah-pecahnya kelihatan. Nah itu jadi itu perubahan warna, perubahan bentuk ya, terus kemudian simetris atau tidak ya itu. Kalau ada tumor biasanya ada pembengkakan gitu ya, salah satu bagiannya menonjol. Oke, itu inspeksi. Kemudian apa? Auskultasi. Nah auskultasinya juga ya. Oke. Nah di sini ini penting ya. Ada ini stetoskop. Ini ada dua bentuk ya. Ini adalah diafragma ya. Kemudian ini belnya. Nah diafragma ini untuk bagian superficial. Jadi bagian apa? Awal ya, superficial atas gitu ya. Nah jadi ini untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang atas di permukaan gitu. Sedangkan ini ya kalau kalian putar ke dalam ini untuk mendengarkan bunyi bagian dalam. Jadi sebetulnya di sini ini bisa kedengaran untuk bunyi arteri renalis, arteri abdominalis. Ini sebenarnya kedengaran gitu ya. Tapi kalau stetoskopnya bagus. Nah kalau stetoskopnya kayak gini mah nggak kedengeran, mau sampai budak juga gitu. Untuk itu. Nah makanya di sini desainnya tuh dari dulu udah bener gitu ya. Ada dua, ada bel, ada diafragma gitu. Dan kalian itu harus bisa mendengarkan. Kenapa? Kalau umpamanya aliran darah aorta abdominalisnya nggak bagus, yang terjadi apa? Berdesir apa namanya? Kan kita bisa lihat kalau umpamanya alirannya nggak bagus, berarti pencernaannya gimana? Jalannya kan nggak bagus juga gitu, pasti ada gangguan di pencernaannya. Makanya fesesnya tertahan lebih lama atau sering begah ya seperti itu, atau denyut peristaltiknya itu tidak normal seperti itu ya. Nah itu yang dilihat gitu ya. Oke, saya selalu letakkan ini pertama itu di kanan bawah. Kenapa kanan bawah? Karena apa? Kanan bawah karena ada usus. Iya, perpindahan itu ada usus. Perpindahan antara usus halus ke Usus besar. usus besar seperti itu. Nah, di sini yang sering bermasalah yang seperti saya bilang tadi, gitu ya. Nah, kalian harus benar-benar ini letakkannya di sini. Gitu, ya, untuk itu. Atau kalau mamanya anak ataupun itu biasanya sebelum diletakkan dia dihangatkan terlebih dahulu gitu ya, jadi pasiennya nggak kaget. Ketika pasien ada kontraksi ataupun kaget, Pak Ibu hamil atau segala macam, itu akan mempengaruhi bunyi atau denyut peristaltiknya gitu ya. Nah ini di sini gitu ya. Terus kemudian baru dia naik ke sini ya, baru ke sebelah kirinya ya, baru ke bawah itu. Nah ini 4 kuadran ya Pak? ya berapa waktunya? Biasanya seringnya seperti itu ya, dihitungnya di total jumlahnya itu 1 menit gitu. Nah tapi ada beberapa persepsi gitu ya untuk yang dilakukan. Kalian harus dengar nih sebetulnya di setiap kuadrannya. Nah idealnya itu sama-sama 1 menit gitu idealnya. Tapi terkadang kita karena 1 menit dibagi 4 berarti berapa? 15 ya, 15 detikan, 15 detikan. Nah ini kita akan lihat normalnya berapa sih bising usus? 8 sampai 15. Enggak. Ke bawah lagi dong. Oh
2 ya, itu ada yang 2 ya sampai berapa? 12 gitu ataupun kan. Nah, ini dilihat nih untuk itu. Nah, di sini kalau kalian kedengar nih 2 kali gitu ya, untuk itu udah pindah seperti itu ya. Selama 1 menit. Kalau mau udah kurang, oh berarti dia udah normal nih ya. Jadi patokannya kalau saya sih udah kedengar nih kira-kira 2 kali, oh berarti dia normal untuk itu. Atau lebih, kalau lebih kan berarti ada masalah nih ya untuk itu. Nah, ini 2 kali seperti itu. Dengar nggak? Kalau sampai 1 menit nggak kedengar 2 kali berarti dia bermasalah ya. Itu aja patokannya ya. Jadi kalau di satu regionnya itu dalam 1 menit minimal 2 aja nggak kedengeran berarti dia masalah gitu ya, di satu regionnya. Nah, jadi ini kalian tempatkannya seperti itu. Nah, jadi tadi idealnya sih 1 menit 1 menit gitu ya kalau mau diukur, terus kemudian dari total ini dijumlahin gitu ya. Nah, tapi di 4 ini belum tentu sama, itu dia permasalahannya. Nanti kalau kalian dengarkan, oh ini kok saya dengar 1 menit ada 4 ya, terus di sini ada 6 ya, di sini ada katakanlah 2 ya, normal apa enggak sih kalau kayak gitu? Masih normal kan dua. Iya, normal atau hiper gitu ya. Ini dia permasalahannya. Jadi kalau umpamanya pada pasien dengan ileus paralitis ya, terus kemudian ada tumor ya seperti itu, biasanya dia nggak kedengeran gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi setiap ini belum tentu sama gitu. Kalau umpamanya dia ada luka tusuk nih pada pasien ya, trauma nih, tusuk kayak gitu, sarafnya putus, ini ke bawah sini ya, kalau umpamanya ke daerah sini ini nggak akan bekerja ya. Kalau nggak ada dengar bising usus berarti pencernaannya dia nggak berjalan gitu. Sesar, sesar itu tidak mengenai usus ya. Kalau sesar mengenai ususnya nggak kedengeran, dia kan cuma lapisan apa ya kandung rahimnya kan seperti itu yang gitu. Jadi itu tidak berpengaruh terhadap usus. Kalau sesar terus kemudian kesalahan dia kena ususnya, nah itu bermasalah iya. Jadi ususnya dia nggak bekerja ya. Jadi kalau pasien luka tusuk kayak gitu atau trauma tadi, kecelakaan ya, dia trauma kecelakaan kena abdomen, terus kemudian paralisis ya, ini nggak akan terdengar bising-bisingnya. Makanya apa tadi, dalam 1 menit minimal 2. Kalau saya sih simpel seperti itu. Oh berarti kalau mau 2 dia kedengar berarti tetap normal. Tapi kalau kalian nyebutinnya ya mungkin nanti beda persepsi, beda pembimbing ya. Normalnya tadi ya sama lah, ada yang 8